Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada satu pertanyaan yang mesti kita jawab bersama. Pertanyaan itu, boleh nggak kita netral terhadap kebatilan? Karena ada orang mengatakan, kalau itu gue nggak ikutan dah, gitu. Lu aja dah, atau dan sejenisnya. Gitu. Kalau kita lihat dari pemaparan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan begini. Ya, maknanya lah ya, kalau Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika adhaful iman. Jadi kata Nabi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangannya. Tangan ini mungkin bisa diartikan dengan kekuasaannya. Dia harus merubah. Kemudian kalau ada misalnya disebut orang juga kekuasaan ini, kalau suatu keputusan melibatkan tanda tangannya, tanda tangan itu akan merubah keadaan, kata itulah yang disebut dengan jihad yang sangat besar, karena merubah nasib orang. Kemudian fa'ilam yastati', kalau kamu nggak sanggup, ya kan, dengan tangan nggak sanggup, fabilisani, dengan ucapan, ya kan, mungkin seruan, apakah itu larangan atau mendorong orang, gitu, mempublikasikan, itu disebut dengan lisan. Fa'ilam yastati', kata Rasulullah, kalau kamu dengan lisan juga nggak sanggup, fabiqalbi, ya, dengan hati, dari hati, di dalam hati, gitu. Dzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Jadi kalau dari cerita hadis ini, orang tidak boleh netral melihat kebatilan. Lalu kenapa Yusuf Mansur itu ceritanya belum habis-habis gitu? Apakah dia terlalu kuat sehingga umat Islam nggak berdaya? Salah satu penyebabnya adalah karena kita ini banyak yang tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan Yusuf Mansur. Dan secara umum itu masyarakat kita itu netral terhadap kebatilan. Ada nih kita lihat ya, seorang ustadz, katakanlah ustadznya ustadz sunnah lah gitu ya, jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang, itu kalau bicara, waduh, seakan-akan dunia ini mau dia lipat semuanya. Lalu teman-teman datang, Ustadz, tolong dong dibuat keputusan gitu. Ini Yusuf Mansur ini kan berbahaya bagi Islam dan umat Islam. Dia mengumpulkan uang lalu dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Di mana-mana dia itu ada kasus hukum. Dan kasusnya itu bukan kasus ecek-ecek, kasus besar. Nah, Ustadz ini pura-pura tidak tahu nih. Waduh, gitu ya. Itu Ustadz, itu di Masjid Kota Wisata itu 55 miliar. Itu tahun 2009. Belum lagi duit TKW disikat sama dia gitu. Dia bangunkan tanah. Janji itu kan proyek membeli Indonesia, ternyata membeli tanah untuk kepentingannya sendiri. Apa nasihat antum, Ustadz? Nah, Ustadz tadi kita pikir dia tuh pemberani gitu. Atau minimal dia kemukakanlah hadis gitu. Dia bilang apa? Waduh, jangan bahas itu terus, kenapa sih? Gitu. Aneh nggak ikutin deh kalau begini. Lah ini kan belum selesai. Katanya banyak lagi tugas dakwah. Ini kan lucu nih, begini-begini nih. Dia nggak mau lagi. Ada lagi jemaah-jemaah masjid udah janji mau ketemu sama dia. Dia batalkan. Kalau itu bahasanya Anda nggak ikut. Kan lucu nih, begini nih. Jadi dia tuh nggak mau terlibat, minimal mengarahkan orang gitu. Jadi dia netral terhadap kebatilan. Tapi ya ada juga ustadz-ustadz lain tuh terus terang dia lawan, dia tolak gitu. Misalnya ya, itu di Bandung itu ada seorang kiai yang sangat istiqomah, tegas pada pendirian. Namanya Kiai, kita sebut aja lah ya, Kiai Atian Alidai, mohon maaf gitu.
Dia kalau ditanya tentang Yusuf Mansur, oh dia tegas itu. Makin lama Yusuf Mansur ada dan beredar cerita-cerita, makin rusaklah Islam dan umat Islam ini. Itu kata Kiai Atian Ali Dai. Kenapa dia bicara begitu? Karena itu laporan dan dia melihat sendiri bagaimana berbahayanya Yusuf Mansur di dalam mencari uang. Maka itu kata Kiai Atian Ali Dai. Itu karena banyak orang melapor, ada anaknya mati. Mati loh. Gara-gara cerita omong kosongnya Yusuf Mansur. Ente berdosa. Karena itu begitu kan. Mau dia rampas rumahnya, anak ini sakit. Katanya ente tuh diketuk Tuhan. Nggak tahu kok percaya gitu. Sampai orang tuanya tahu, tapi datangnya terlambat. Penyakitnya tidak tertolong, qadarullah dia meninggal. Oke, Kiai Atian Lidah ini geram sekali mendengar cerita ini. Ada lagi misalnya Kiai atau Gus gitu, di daerah Pleret sana, yang kita sebut dengan Gus Puat. Oh itu dia terus terang, dia nggak mau netral terhadap kebatilan. Netral apa? Dia bilang itu maling. Lihat aja tuh. Dalam kasus-kasus yang lain, oh dia berdiri tegar ini orang, gitu. Nggak ada, dia tidak netral terhadap kebatilan. Dilihat lagi Agim di Bandung, gitu. Agim juga nih, Abdullah Gimnastiar, oh dia bilang, waduh kalau ikutin Yusuf Mansur habis harta kita, gitu. Jelas dia berprinsip. Gitu. Tapi ada sebagian yang mengaku ya membawa bendera-bendera ustadz, kiai, oh tuh dia malah membela. Jangan dipojokin terus dong, malah dia kasih forum untuk berdoa gitu. Kacau nggak? Kacau. Karena logika itu tidak lagi berangkat dari logika usul fikih atau logika hukum Islam. Gitu. Ya walaupun kiai-kiai ini ya bersorban. Sorbannya mungkin ya hebat lah gitu. Bajunya mungkin dia pakai baju kebesaran lah ya. Baju gamis dengan warna Islam, kira-kira gitulah. Tapi ketika dihadapkan ke cita kebatilan, tidak ada nalarnya jalan gitu. Nah lalu kalau kita bicara lebih jauh lagi gitu. Yang berani terus terang itu yang menceritakan itu misalnya Pak Iqbal gitu. Dulu kan ada videonya. Itu dia terus terang bilang Yusuf Mansur itu maling. Dan dia terlibat dalam molimo. Waduh itu terus terang gitu. Nah kita kan pernah membahas logika hukum. Bagaimana sesuatu proses atau suatu fakta itu bisa menjadi halal dan pada saat yang sama bisa juga dia menjadi haram gitu. Misalnya membangun masjid itu wajib. Lalu bangun pagarnya gimana? Ya wajib juga. Karena itu kita sebut dulu la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ya kan? Nah sekarang sesuatu yang haram, kalau dengan sesuatu dia menjadi haram, maka dia juga menjadi haram. Misalnya dalam perperangan ini, mengasih makan tentara musuh yang sedang berperang misalnya. Ya hukumnya haram. Itu bisa dituduh pengkhianat. Nah sekarang Yusuf Mansur dengan uang sedekah, dengan cerita bohong, cerita omong kosong, lalu dia membangun sebuah tempat usaha yang namanya kita sebut aja lah misalnya nih, warung steak and shake. Lalu hukumnya makan di sana apa gitu. Kalau berpikir dari logika hukum Islam, hukumnya menjadi haram. Ya, silakanlah Majelis Ulama ini kalau saya mengutip itu dari buku atau kitab Al-Asbah wan Nazair yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Begitu logika berpikirnya kaum Asy-Syafi'iyah. Jadi orang tuh nggak boleh netral terhadap kebatilan. Kalau netral terhadap kebatilan, maka kebatilan itu nanti akan menimpa dirinya. Masa dia netral? Posisinya posisi kuat. Gitu. Dia nggak berani memberi fatwa hukum. Akhirnya banyak orang yang tersesat. Dan dia juga ikut berdosa. Datang orang nih, yang nggak ikutan daya. Lu yang bisa ikutan apa? Itu yang ditawarkan Islam apa gitu. Nggak ada. Karena itu sikap, ya kan. Minimal kata Nabi itu, di hatimu ada penolakan.
Lalu bagaimana? Misalnya pengurus masjid, ya kan, mengundang, memberi tempat kepada Yusuf Mansur. Dia telah terlibat di dalam persekutuan atau persekongkolan dalam kebatilan. Ya kan? Dia terlibat. Karena itu dia juga dianggap bahagian di dalam upaya kita memberantas kebatilan yang disebarkan oleh Yusuf Mansur. Ini pengurus masjid ini terlibat ini. Majlis Taklim, kalau itu komandan Majlis Taklim itu pantas dijadikan juga satu barisan dengan Yusuf Mansur. Jadi siapa yang terkoneksi di situ, dia ikut dalam bagian itu. Jadi nggak ada kita disuruh oleh Islam itu netral di dalam kebatilan. Nggak ada. Minimal di dalam hati harus ditolak. Tapi bukan berarti muji-muji gitu. Oh, dia kebatilan kok dipuji. Itu dia ikut melakukan perbuatan dosa. Jadi salah satu upaya Yusuf Mansur itu bisa berkembang, bisa kuat, bisa banyak duit untuk kemungkarannya, itu kalau salah satunya adalah karena masyarakat kita ini netral terhadap kebatilan. Padahal kebatilan itu sesuatu yang harus dilawan, meskipun kata Rasulullah, kamu melawannya di dalam hati. Itulah selemah-lemah iman. Mudah-mudahan kita ini dikasih tempat yang terbaik, melawan kebatilan kalau bisa dengan tangan kita dan kekuasaan kita. Semoga upaya bersama-sama ini bisa mengakhiri kezaliman yang ditebarkan oleh Yusuf Mansur, dan usahanya yang menopang itu diantaranya adalah warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.